Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nerasakina dawuh Allah yang ada di surat Ali Imran kemarin ya, ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakkarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah ya, keji, au zalamu anfusahum, atau perbuatan menganiaya diri sendiri, ya. Wa may yaghfiru, dan orang yang memohon ampun az-dzunuba, terhadap dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang berhak memberi ampunan atas dosa-dosa illallah, kecuali Allah. Jadi man bimakna man. Wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ayat ini menunjukkan betapa kemurahan Allah dalam menerima tobat seseorang hamba, terutama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena memang ayat ini datangnya ya, kepada beliau untuk umat beliau. Karena begitu murahnya Allah memberi ampunan terhadap kita, maka ayat ini membuat gelisah iblis dan para anak buahnya. Iblis berteriak karena kerasnya teriakan, sampai anak buahnya pada datang. Ditanya oleh anak buahnya, kenapa engkau Paduka begitu berteriak keras, seolah-olah ada sesuatu hal yang membuatmu gelisah, menderita? Dijawab oleh iblis, ya, ayat sudah turun yang bunyinya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim ila akhiril ayat ya. Kemudian iblis beserta anak buahnya bermusyawarah karena usaha sebagaimana yang sudah dijanjikan di hadapan Allah bahwa kelak dia akan menjerumuskan anak Adam, apalagi umatnya Kanjeng Nabi. Dengan lewat hawa nafsunya anak cucu Adam, oleh iblis dibujuk rayu agar menjadi penghuni surga, tapi bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang terlanjur berbuat keji, ya, berbuat zalim ya, karena bujukan setan ya, ini Allah memberi solusi ya, memberi keleluasaan bagi siapa yang beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Itu yang ayat yang paling dibenci sama iblis. Ruwiya anna Jibril alaihi salatu wassalam ja'ilan Nabi alaihi
alaihi salatu wassalam pernah satu ketika malaikat Jibril itu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam dari Allah. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi untuk menyampaikan salam dari Allah dan juga menyampaikan pesan mantaba min ummatika qabla mautihi sanatin bisanatin kubilat taubatuhu. Kata Jibril, ya, Allah berfirman katanya, barang siapa dari umatmu Muhammad yang telah mengadakan taubat, yang telah bertaubat sebelum meninggal selisih 1 tahun, kubilat taubatuhu, maka taubatnya diterima. Jadi baginda Nabi diberi bocoran oleh malaikat Jibril bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya umatnya Kanjeng Nabi sebelum ajal tiba 1 tahun. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi menjawab, ya Jibril, as-sanatu li ummati katsiratun. 1 tahun itu bagi umatku banyak, panjang. Bisa jadi terlupakan. Karena umatku banyak kesibukan, banyak kepentingan. Bener okorna ya tak tinggi-tinggi usianya ya. Ukuran antara 60-70 tahun itu umatnya Kanjeng Nabi. Tapi kesibukannya luar biasa, apalagi zaman sekarang ya. Watulil amali, dan sering berangan-angan. Pernah kita berangan-angan kalau sedang ada di WC, di kamar mandi, di kamar tidur, menjelang tidur, berangan-angan. Terlalu lama. Sampaikan kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril kembali menyampaikan pesan Nabi. Kemudian oleh Allah diperintah lagi turun, kata Jibril, man taba qabla mautihi bi syahrin kubilat taubatuhu. Allah taala akan menerima taubat umatmu Muhammad 1 bulan sebelum meninggal. 1 bulan sebelum meninggal. Lalu dijawab oleh Nabi, ya Jibril, as-sahru li ummati kasirun. 1 bulan itu bagi umatku banyak waktu, itu 30 hari. Sekian ratus jam, terlalu banyak. Kemudian fadhahaba tsumma raja'a, kemudian malaikat Jibril kembali lagi ke hadapan Allah, disampaikan pesannya Nabi Muhammad bahwa waktu 1 bulan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad terlalu lama. Terus malaikat Jibril kembali lagi ke hadapan Nabi menyampaikan firman Allah, man taba qabla mautihi biyaumin, ya, barang siapa yang meninggal dari umatmu Muhammad 1 hari saja sebelum ajal tiba, kubilat taubatuhu, taubatnya akan diterima. Tapi Kanjeng Nabi matur lagi, ya Jibril, al yaumul ummati kasirun. 1 hari bagi umatku itu berapa? 24 jam. Masih terlalu lama. Kembali lagi malaikat Jibril disampaikan kepada Allah bahwa 1 hari itu terlalu lama juga. Kemudian malaikat Jibril kembali ke hadapan Nabi menyampaikan pesan, inna rabbaka yaqul, wahai Muhammad, bahwa Tuhanmu Allah berfirman, man taba qabla mautihi bisa'atin, bahwa apabila dari umatmu bertaubat 1 jam sebelum ajalnya tiba, kubilat taubatuhu, akan diterima taubatnya. Kanjeng Nabi menjawab, ya Jibril, as-sa'atu li ummati katsira. 1 jam saja 1 jam 60 menit.
Masih agak lama. Ditawar lagi, berangkat lagi malaikat Jibril menghadap kepada Allah, disampaikan bahwa 1 jam itu bagi umatnya Kanjeng Nabi juga terlalu lama. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi menyampaikan pesan dari Allah, mamadha jami'u umrihi fil ma'asi walam yarji'u ilayya qabla mautihi bi sanatin aw shahrin aw yaumin aw sa'atin hatta balagha ruh. Seterusnya katanya Jibril, Muhammad, ini kata Allah, ya, sabda Allah, bagi umatmu yang beristighfar memohon ampun sebelum gor, sebelum ngerok kayak nazak, ya, nazak sudah melewati tenggorokan. Jadi gor itu kalau di atasnya tenggorokan, mau sampai nyembelih ajam, ya, kalau menyembelih hulkum itu kan harus pege, ya. Lah hulkum yang berhubungan dengan badan masuk ke badan, ya. Nah, ini hulkum ini batasnya gor. Oke. Kalau sudah melewati ini kan sudah di kepala. Nah, ini sudah tak berfungsi, sudah. Penglihatan, pendengaran, ucapan itu sudah tak berfungsi itu. Nah, kalau sudah sampai di situ baru tidak diterima tobatnya. Selama masih di bawah itu masih diterima. Karena Rasulullah SAW pernah bersama-sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya, menjenguk orang sakit yang kebetulan pada saat itu naza, terus oleh Kanjeng Nabi disuruh tobat. Tapi lesannya sudah tidak bisa berkata, ya. Hanya matanya, ya, dan pendengarannya yang berfungsi. Buktinya, ya, ucapan Kanjeng Nabi ini direspon oleh pandangannya yang kemudian memandang ke atas seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya ini ada yang sedang disesali, ya, ada yang disesali. Berarti pendengarannya mendengar perkataan Nabi, taubatlah engkau. Dia hanya menatapkan pandangannya ke atas, berarti dia itu mendengar, hanya lesannya yang tidak bisa membaca istighfar, yang sudah tidak berfungsi lesannya. Tapi Kanjeng Nabi waktu itu langsung tabassam, Kanjeng Nabi langsung tersenyum kepada Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, dia sudah bertobat dan insya Allah sudah menerima tobatnya. Itu dibuktikan oleh bahwa Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Umar menunjukkan senyuman atas perintah terhadap umatnya yang sedang sakit, sedang nazar. Nah, itu berarti kurang 2 menit. Langsung. Amin. Amin.